Episode ke-32, kehilangan dan kehadiran yang diinginkan. Zoe mengernyit ketika mendapati perutnya yang terasa aneh. Firasatnya sejak kemarin memang sudah tidak enak, apalagi sekarang badannya terasa remuk redam, nyeri di bagian punggung dan juga pinggul. Sejenak matanya melihat ibu mertua dan ibunya ada di ruangan yang sama dengannya. Sudah jelas jika saat ini dirinya berada di rumah sakit, mengingat sejak tadi dia mencium bau disinfektan. "Mah, ada apa? Gimana keadaanku? Aku tadi merasa perutku sakit banget, Mah." "Maaf, Zoe, calon anakmu tidak bisa diselamatkan," ucap Mama Milea. "Tidak, ini tidak mungkin," Zoe berteriak. Dia tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh mama mertuanya. Tapi melihat bahwa dirinya sekarang di rumah sakit, dan perutnya yang terasa sangat sakit, sudah dipastikan jika memang apa yang dikatakan oleh Mama Milea itu benar. Rose mendekat dan memeluk putrinya. Dia juga merasa sedih ketika mendengar berita bahwa Zoe mengalami pendarahan. Tentu saja biar bagaimanapun dia sangat menginginkan calon cucunya itu bisa lahir selamat ke dunia. Rose merasa sedih dan sakit ketika melihat keadaan putrinya seperti ini. Dia tahu kalau mungkin suaminya tidak menjaganya dengan baik, karena biar bagaimanapun pernikahan mereka bukan karena saling mencintai, melainkan karena kesalahan atas dua remaja yang kebablasan dalam berhubungan. "Zoe, yang sabar sayang, jangan sedih. Mungkin memang kalian belum diberikan kesempatan untuk membesarkan calon anak kalian. Tapi Mama yakin kamu pasti bisa mendapatkan calon bayi lagi," bisik Mama Rose lembut. Sepertinya dia memang tidak tahu cerita yang sebenarnya tentang Zoe dan Aaron. Mama Rose menganggap jika mereka memang sepasang kekasih yang saling mencintai. Jadi dia pun rela melepaskan putrinya untuk Aaron agar dijaga dengan baik, apalagi dia sedang hamil muda. "Aku ingin calon bayiku, Ma. Aku tidak ingin dia pergi." Zoe masih terus menangis, meratapi kepergian calon anaknya masih sangat kecil. Padahal selama ini Zoe merasa bisa mendapatkan Aaron dengan menggunakan anak mereka kelak. Tapi ternyata Tuhan berkata lagi. Dia sadar jika yang dilakukan salah, merebut Aaron dari Devina dan menjerat Aaron dengan kehamilannya. Mungkin setelah ini Aaron akan membuangnya seperti sampah. Zoe hanya bisa menangis meratapi nasibnya begitu buruk. Aaron masuk ke dalam ruang rawat Zoe. Matanya bertatap dengan mata merah istrinya itu. Terlihat kesedihan yang mendalam di sana. Entah kenapa, melihat tatapan Zoe yang seperti itu membuatnya merasa kasihan. Jujur sebenarnya Aaron juga sangat terkejut dengan kabar yang mengatakan jika Zoe keguguran saat dibawa ke rumah sakit. Biar bagaimana, dia tidak ingin jika sampai Zoe mengalami hal seperti ini. Meskipun dia juga tidak menginginkan Zoe dan bayi itu, tapi mendapatkan berita bahwa calon bayinya sudah tidak ada, Aaron merasakan perasaan yang aneh, merasa kehilangan. "Aaron, maafkan aku. Aku tidak bisa menjaga calon anak kita dengan baik. Aku ibu yang jahat." Zoe tidak bisa berhenti menangis sejak tadi. Dia takut jika Aaron akan meninggalkannya, karena calon bayi yang telah menyatukan mereka sudah tidak ada. "Sudah, jangan nangis." Hanya itu yang Aaron ucapkan. Dia tidak bisa menghibur Zoe karena memang Aaron tidak memiliki perasaan sama sekali padanya. Aaron hanya bisa menampilkan wajah datar, meskipun dalam hatinya dia juga merasa sesak karena kehilangan. Di sisi lain, Devina dan Alexander sedang menikmati kebersamaan mereka. Setelah bercinta sampai 2 ronde, Devina dan Alexander akhirnya membasuh diri di kamar mandi. "Sayang, aku berharap di sini kita bisa berhasil mencetak baby. Tapi kalau memang itu belum jadi, kita tidak akan menyerah. Aku yakin usaha kita pasti berhasil," ucap Alexander sambil menggosok punggung sang istri. Mereka berdua saat ini sedang berendam di bathtub. "Aku masih sangat muda, tapi jika memang kamu sudah menginginkan anak, aku tidak akan menundanya. Aku juga ingin segera memiliki baby yang lucu. Jadi ayo semangat bikin." "Iya sayang, kita harus semangat," ucap Alexander mencium punggung Devina. Alexander menaik tubuh Devina agar merapat pada tubuhnya. "Bagaimana? Kalau kita bercinta dalam bathtub sayang, pasti sensasinya lebih berbeda," ucap Alexander masih menciumi punggung mulus sang istri. "Ya Tuhan Alex, apa kamu tidak merasa lelah? Bukankah tadi sudah?" jawab Devina. "Belum yang ketiga sayang." Alexander mengangkat Devina ke pangkuannya dan membalikkan tubuhnya. "Tubuhmu ini adalah canduku. Aku selalu ketagihan untuk mencicipinya, merasakan hangatnya sensasi yang kamu berikan sayang." Alexander mencium bibir Devina lembut. Pria itu memberikan sentuhan pada istrinya hingga membuat Devina melayang. Perlahan namun pasti, Alexander mulai mengangkat tubuh sang istri dan memposisikan senjata pamungkasnya.
pada tempat yang tepat. Devina mengelenguh dan menggerakkan tubuhnya perlahan. Posisinya memang sungguh berbeda sensasinya. Akhirnya mereka melakukan yang ketiga kalinya dalam bathtub, mencetak baby imut yang mereka idamkan.